Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Banyumasih, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SD Negeri 1 Banyumasih. Alhamdulillah pada kesempatan ini dapat berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi modul budaya positif pada program guru penggerak angkatan ke-6 yang saya ikuti. Pada modul budaya positif ini yang dipelajari itu ada beberapa bagian. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang terdiri dari hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi pada modul sebelumnya. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ketika kita mengenal kata disiplin, kita akan memaknai bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam filosofis pendidikannya, bahwa yang namanya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi merdeka itu bagaimana seseorang anak, bagaimana kita dapat cakap memerintah diri kita sendiri. Kita dapat mandiri, dapat mengembangkan potensi diri, dapat menjadi diri kita sendiri. Itu baru kita dikatakan sebagai seseorang yang merdeka. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita tentu akan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk mendapatkan pujian. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentu motivasi perilaku itu adalah yang kita inginkan. Motivasi perilaku yang ketiga, anak ingin menghargai dirinya sendiri, ingin menjadi anak yang merdeka. Ya, tujuan disiplin positif. Ya, tadi kalau disiplin itu cenderung dengan ketidaknyamanan. Tetapi disiplin positif itu berarti anak melakukan disiplin karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Itu bedanya dengan disiplin yang kita pahami selama ini. Ya, disiplin positif bertujuan untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita agar menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh hukuman ataupun hadiah. Ya, mereka tetap akan berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka memang benar-benar ingin menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Karena mereka memang benar-benar ingin menghargai dirinya, ingin jadi anak yang merdeka, bukan karena disiplin, karena ingin mendapatkan pujian, penghargaan, atau menghindari hukuman. Nah, itulah yang disebut dengan disiplin positif. Beda dengan apa yang kita pahami sebelumnya, dengan yang saya pahami sebelumnya. Sebelumnya saya memahami disiplin itu anak duduk rapi, kemudian perhatikan ibu, anak harus begini, harus begitu, semau kita, baru kamu disiplin. Kamu harus disiplin seperti itu. Padahal sebenarnya disiplin positif yang diharapkan itu anak disiplin melakukan hal-hal yang baik bukan karena kita perintah,
bukan karena adanya peraturan atau adanya hukuman, tapi karena anak-anak yakin saya harus seperti itu. Itulah tumbuhnya motivasi intrinsik dalam diri sendiri. Untuk menciptakan keyakinan itu tentu tidak langsung otomatis, tentu perlu stimulus dari kita, perlu kita menggerakkan, perlu orang ketiga tadi yang menciptakan lingkungan bagaimana motivasi intrinsik dan keyakinan itu dapat tumbuh. Tidak semerta kita anak-anak kamu harus punya keyakinan terus begini, tidak bisa, tetap itu berproses. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Saya lanjutkan dulu. Jadi restitusi tadi adalah pendekatan, ya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Disiplin positif memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kesalahan itu membuat orang menjadi lebih kuat karakternya, bukan menjadi orang lebih lemah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, bukan bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang-orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini restitusi. Kita menggunakan masker dan cuci tangan mungkin kita atas dasar kesehatan. Ya. Jadi keselamatan dan kesehatan itu adalah nilai keyakinan. Jadi keyakinan itu seperti itu. Saya yakin kalau misalkan naik motor itu saya harus pakai helm, karena saya yakin bahwa dengan helm itu menjaga keselamatan diri. Saya yakin bahwa dengan masker, dengan cuci tangan, bahwa saya dapat mencegah penularan virus COVID. Ini untuk kesehatan saya. Saya yakin, biarpun ada tidak aturan, adanya aturan, tidak ada aturan, saya tetap seperti itu. Pakai helm, ada polisi, tidak ada polisi, ada di jalan raya, di jalan biasa, tetap pakai helm itu karena keyakinan akan keselamatan, keyakinan akan kesehatan dan sebagainya. Yang saya praktikkan membuat keyakinan kelas. Pertama, anak diajak untuk curah pendapat tentang peraturan-peraturan yang disepakati. Nah, setelah dikumpulkan, keyakinan kelas ini saya kelompokkan ke dalam satu payung yang sama. Misalkan kalau tentang jangan membuang sampah, jangan berisik, itu masuk ke dalam kedisiplinan. Kalimat-kalimat negatif tadi harus diubah dulu menjadi kalimat positif. Contoh seperti ini, jangan membuang sampah sembarangan. Tolong. Berarti kita buat kalimatnya buanglah sampah. Buang sampah ke tempat. Iya. Menyepakati keyakinan kelas, kemudian menempelkannya di dinding dan ditandatangani oleh anak. Anak tanda tangan di bawah. Dan ditinjau ulang secara berkala. Nah, ini proses yang saya lakukan. Dari tadi menyusun keyakinan kelas, ya, dari peraturan-peraturan dibuat menjadi kalimat positif. Kemudian anak-anak itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kami ada 3. 1, disiplin. 2, itu percaya diri. 3, saling menghormati. Ya. Hubungan kebutuhan dasar dengan motivasi. Ya. Kalau kebutuhan dasar terpenuhi, berarti itu akan lebih mudah untuk tumbuh motivasi intrinsik. Seperti apa posisi kontrol itu? Ada posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ada 5 posisi kontrol. Kalian kamu jadi anak? Saya Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekali. Nah, itu penghukum. Kamu senang ya bikin ini susah ya? Nah, ini ya, seperti ini. Saya skip aja Ibu Bapak. Oke, lanjut. Nah, nih kita ke hampir finish, ke segitiga restitusi. Ada 3 bagian dari segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi tersebut tidak harus berurutan. Mau menstabilkan identitas dulu boleh, mau ini dulu boleh. Nah, ini
praktik baik segitiga restitusi di kelas saya. Ya. Saya telah menerapkan praktik baik segitiga restitusi pada beberapa kasus. Yang pertama yang saya praktikan yaitu kasus anak yang kurang percaya diri. Saya menerapkan segitiga restitusi pada anak tersebut. Alhamdulillah saat ini anak tersebut bisa diterima oleh teman-teman sekelas. Anak tersebut bisa memahami dirinya, kelebihan dirinya, kekuatan dirinya, bisa bergaul dengan orang lain dan tidak minder lagi. Anak yang sering tidak masuk sekolah juga, ya, saya lakukan restitusi. Anak yang sering tidak masuk sekolah, saya tanyakan keyakinan kelas kita seperti apa yang bisa kamu perbaiki. Jadi yang membuat solusinya itu bukan guru, tapi anak. Anak yang sering membuat gaduh di kelas juga. Ayo anak teh ngobrol, berisik, mengganggu teman dan sebagainya. Ini anak dilakukan oleh kita praktik segitiga restitusi. Ya, validasi tindakan yang salah. Kamu tahu kan bahwa itu adalah suatu kesalahan? Ya tahu. Kenapa itu menurut kamu salah? Karena kalau saya dengan melakukan ini saya akan mengganggu teman saya jadi tidak nyaman dan sebagainya. Validasi tindakan yang salah. Jadi anak itu tahu bahwa dia itu salah. Kita tidak mendikte, kamu salah, kamu begini, kamu begitu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak berbicara seperti itu, identitasnya kembali distabilkan, kita tanyakan, masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Yang tentang disiplin, coba masih ingat nggak? Oh iya Bu, apa yang mana? Harus datang tepat waktu. Dia masih ingat. Kalau dia tidak ingat, coba baca lagi keyakinan kelas. Nah, ketika dia menyampaikan keyakinan kelas, tanya lagi, masih yakin tidak dengan keyakinan itu? Kalau anak bilang, ya Bu, saya masih yakin dengan keyakinan itu, kita tanya kembali, kalau kamu masih punya keyakinan seperti itu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri kamu supaya lebih baik? Jadi kita nanya ke anak, bukan kita yang meminta, kita nanya ke anak. Apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa datang tepat waktu? Besok saya mau datang pagi-pagi Bu, mau bangunnya pagi, mau ini, mau itu. Jadi mereka yang membuat solusi sendiri dari permasalahan itu. Nah ini di modul ini memang di awal-awal ibu bapak pasti masa sih efektif atau tidak ya? Tapi mari kita praktikkan bersama apakah benar-benar ini efektif atau tidak. Mari kita sama-sama merubah mindset kita, paradigma pendidikan kurikulum merdeka yang sesuai dengan zaman sekarang. Beda dengan anak yang zaman dulu. Itu praktik segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Ibu bapak itu saja pemaparannya, bila kepanjangan. Mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan tentang budaya positif ini, kita dapat membentuk anak-anak yang memiliki karakter kuat, ya, yang memiliki motivasi intrinsik dengan bermodal keyakinan, bahkan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi modal untuk menguatkan dirinya, ya, bukan jadi modal anak untuk membuat mereka menjadi down atau jadi lemah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan juga oleh ibu bapak semuanya. Ya, itu saja ibu bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya terlalu lama ya. Ya, sampai di sini saja saya akhiri. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan, praktik baik yang saya bagikan kepada ibu bapak dapat bermanfaat untuk diri kita sebagai seorang pendidik, untuk anak didik kita, juga untuk sekolah kita, dan umumnya untuk kemajuan pendidikan negara Indonesia supaya menjadi negara yang maju, ya, negara yang hebat, negara yang berkembang. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.